Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Hari ini kita akan belajar tentang materi PJOK, tentang pemeliharaan diri. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut. Check it out ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Hari ini kita masuk pelajaran PJOK ya, tentang pemeliharaan diri. Kita masuk ke kompetensi intinya. Kompetensi intinya untuk pengetahuan memahami konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Sedangkan untuk keterampilannya, menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Kita next ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Untuk yang pengetahuan, yang pertama, anak dapat memahami cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Memahami penyakit menular dan penyakit tidak menular. Selanjutnya, membedakan penyakit menular dan tidak menular. Yang keempat, menghindari penyakit menular sejak dini. Yang kelima, memelihara diri dari penyakit menular dan tidak menular. Nah, untuk keterampilannya, anak dapat menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Next, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini peta konsep yang untuk kita pelajarin hari ini. Cara pemeliharaan diri dari penyakit yang pertama. Yang kedua itu penyakit menular. Yang ketiga itu penyakit tidak menular. Yang terakhir itu ada tugas ya. Jadi peta konsep kita hari ini. Kita next. Nah, kita masuk ke cara pemeliharaan diri dari penyakit ya. Yang pertama itu mengonsumsi makanan, buah, dan air yang cukup. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, istirahat atau tidur yang cukup. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan yang dapat merusak badan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu ya. Dan yang pertama itu mengonsumsi makanan, buah, dan air yang cukup. Nah, tuh. Ya, jadi caranya seperti ini. Caranya seperti ya. Menerapkan pola hidup sehat bertujuan agar kesehatan kita tetap terpelihara dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kita sudah diberikan karunia yang tak terhingga oleh Tuhan berupa tubuh yang sehat. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, kita harus menjaga apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Cara menjaga pemberian Tuhan yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah segala usaha untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Kebiasaan baik yang dapat kita lakukan setiap hari untuk menghindarkan diri dari penyakit diantaranya yang tadi mengkonsumsi makanan, buah, dan air yang cukup. Nah, itu ya, tubuh kita
itu membutuhkan asupan makanan yang mengandung gizi seimbang. Untuk memperoleh gizi yang seimbang, makanan yang kita makan setiap hari sebaiknya mengandung karbohidrat ya, protein, lemak, vitamin dan mineral yang cukup. Selain itu, jumlah kalori komposisinya juga harus seimbang. Maksudnya jumlah kalori yang masuk seimbang dengan energi yang kita keluarkan untuk melakukan aktivitas. Nah, itu yang untuk mengkonsumsi makanan buah dan air yang cukup ya. Yang kedua itu olahraga yang teratur. Nah, dengan berolahraga yang teratur, kita dapat memicu kerja jantung, pernapasan, dan peredaran darah yang menjadi lebih baik. Kita perlu melakukan olahraga yang berat. Kita tidak perlu melakukan olahraga yang berat untuk hidup sehat. Yang penting, tubuh bergerak secara keseluruhan, sehingga keringat bisa keluar. Sebaiknya kita lakukan olahraga secara teratur dan berkesinambungan. Kita dapat memilih olahraga yang ringan, murah dan mudah dilakukan. Misalnya nih, kita dapat berolahraga dengan cara berjalan, bersepeda, senam, atau bermain sepak bola. Ya, itu yang olahraga yang secara teratur tadi. Nah, ini yang selanjutnya istirahat, tidur yang cukup. Ya, kalau tubuh yang selalu beraktivitas perlu mendapat istirahat yang cukup. Nah, istirahat paling baik untuk tubuh kita adalah tidur. Waktu yang diperlukan seorang untuk tidur kurang lebih 8 jam sehari. Bayi dan anak kecil membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak dari orang dewasa dan remaja. Tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan energi sehingga menghindarkan diri dari berbagai serangan penyakit yang merugikan. Waktu istirahat atau tidur yang baik adalah siang dan malam hari. Tidur siang cukup 1 jam dan sisanya dimanfaatkan untuk tidur malam hari. Itu penjelasan istirahat atau tidur yang cukup. Yang selanjutnya, menghindari kebiasaan yang dapat merusak badan. Nah, maksudnya di sini ada beberapa kebiasaan yang dilakukan orang di sekitar kita yang dapat merusak badan mereka sendiri. Kebiasaan itu misalnya merokok dan minum minuman yang terlarang. Apa yang harus kita lakukan apabila lingkunganmu ada orang yang mempunyai kebiasaan merokok? Kamu harus menjauh karena meskipun kamu tidak merokok, asap rokok tersebut dapat terhirup olehmu. Artinya sama saja kamu menjadi perokok pasif dan memiliki risiko yang sama dengan perokok aktif. Nah, demikian juga dengan minuman terlarang ya. Kamu wajib menghindarinya. Jangan pernah kamu mencoba untuk mengonsumsinya. Minuman yang terlarang dapat merusak kesehatan badanmu. Apabila kesehatanmu sudah terganggu, segala penyakit akan mudah menyerang tubuhmu, baik penyakit menular maupun tidak menular. Nah, maksudnya di sini menghindari kebiasaan buruk yang merusak badan tuh, misalkan nih di yang Bapak bilang tadi sebelumnya, untuk misalkan ada yang merokok tuh jangan didekatin, walaupun kita nggak ngerokok, asap itu kan kita bisa terhirup. Nah, itu bisa kita juga disebut rokok pasif, sama aja kita kayak ngerokok ya, seperti itu ya. Kita next selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke pembahasan penyakit menular ya. Nah, penyakit menular itu kita membahasnya ada 2 ya. Yang pertama pengertian penyakit menular, yang selanjutnya macam-macam penyakit menular. Nah, kita Bapak bahas dulu ya, satu persatu pengertian penyakit menular dan macam-macam penyakit menular. Nah, penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular dari seseorang yang sakit kepada orang lain yang sehat. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung ya. Kamu harus memiliki pemahaman tentang penyakit menular agar kamu dapat menghindarinya. Itu salah satu pengertian dari penyakit menular ya. Nah, sedangkan macam-macam penyakit menular itu ada macam-macam ya. Yang pertama penyakit kulit ya. Yang kedua penyakit mata. Nah, ya. Dan lain-lainnya. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama dulu kita bahas macam-macam penyakit menularnya ya. Nah, yang pertama itu penyakit kulit. Penyakit kulit adalah suatu penyakit yang menyerang kulit dan dapat terjadi di bagian kulit manapun.
Ada jenis penyakit kulit yang bisa menular dan ada pula yang tidak. Penyakit kulit yang menular diantaranya kadas, kudis, dan cacar air. Nah, kita bahas dulu kadas ya. Kadas. Nah, penyakit kadas adalah jenis penyakit kulit yang dapat menular. Penyakit kadas atau kurap disebabkan oleh infeksi dari jamur kulit kelompok Dermatophyta. Ya, itu yang kadas. Yang selanjutnya kita bahas kudis. Nah, penyebab penyakit kudis sering terjadi pada orang yang kurang menjaga kebersihan tubuh. Selain itu, penyakit kudis disebabkan oleh serangga. Serangga tersebut bernama Sarcoptes scabiei per hominis. Nah, itu yang kudis ya. Nah, tanda-tanda penyakit kudis diantara lain kulit terasa gatal ya. Gatal yang dirasakan oleh lebih kuat pada malam hari. Yang selanjutnya kita masuk ke cacar air ya. Apakah kamu mengetahui penyakit cacar air? Nah, penyakit cacar air adalah salah satu penyakit kulit yang dapat menular. Penyakit cacar air dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Namun, biasanya seorang yang sudah pernah menderita penyakit cacar air tidak akan terserang lagi di kemudian hari. Ya, meskipun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan orang tersebut dapat terserang penyakit cacar air lagi jika kondisi badannya sedang menurun. Tuh ya, itu macam-macam penyakit menular yang dari kulit. Nah, selanjutnya kita macam-macam penyakit menular, penyakit mata ya. Nah, kita bahas. Nah, penyakit mata adalah jenis penyakit yang menyerang mata atau sekitar kelopak mata. Ada beberapa penyakit mata yang menular dan ada juga jenis penyakit mata yang tidak menular ya. Yang pertama itu iritasi atau peradangan mata ya. Nah, yang kedua itu herpes atau mata herpetik ya. Selanjutnya jenis penyakit menular lainnya. Pertama itu influenza, ya. Yang kedua itu demam berdarah, dengue atau DBD. Yang ada juga yang malaria, ya. Itu contoh-contoh penyakit menular lainnya. Kalau influenza itu kan merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan, hidung dan tenggorokan. Penyebab penyakit flu adalah virus, ya. Tanda-tanda penyakit flu adalah pusing, bersin-bersin, hidung tersumbat, menggigil, demam dan nyeri tenggorokan. Cara penularan influenza adalah melalui udara dan kontak langsung dengan penderita yang ketika bersin dan batuk, hidung dan mulutnya tidak ditutup tisu atau sapu tangan. Nah, itu yang influenza ya, penyakit menular. Yang selanjutnya demam berdarah atau DBD ini, demam berdarah dengue ya. Nah, penyakit demam berdarah ini mudah sekali menular dan biasanya cepat menular di suatu daerah tertentu. Misalnya di sekolah nih, atau di lingkungan tempat tinggal ya, tempat tinggal kalian. Penyebab penyakit DBD adalah virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, tanda-tanda penyakit DBD diantaranya ini ya, coba. Yang pertama itu suhu tubuh panas tinggi. Yang kedua, sakit kepala atau pusing. Yang ketiga, nyeri pada sendi, otot, dan tulang. Yang keempat, nyeri pada ulu hati dan bagian belakang mata. Selanjutnya yang kelima, badan lemah, nafsu makan berkurang. Dan yang keenam, timbul bercak merah pada sebagian kulit tubuh penderita. Nah, itu tanda-tanda penyakit DBD ya. Cara penularan DBD adalah melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, cara kerja kedua nyamuk tersebut yaitu dengan menggigit penderita DBD, kemudian bergantian menggigit orang lain yang belum sakit sehingga virus di tubuh nyamuk berpindah ke orang lain, baru digigitnya. Nah, cara pencegahannya nih, cara pencegah DBD itu dengan melakukan aktivitas yang disebut kita kenal atau kita sebut biasanya 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mengubur kaleng-kaleng bekas. Itu kan cara supaya tidak terkena demam berdarah. Kita lanjut ke malaria ya. Penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium. Parasit Plasmodium dibawa oleh nyamuk
Anopheles betina. Penyakit malaria memiliki beberapa tanda, diantaranya yang pertama itu demam tinggi, berkeringat, menggigil atau kedinginan meski suhu tubuh panas, muntah-muntah atau mual ya, sakit kepala, diare dan nyeri otot serta sendi. Itu beberapa tanda penyakit malaria ya, tanda-tanda malaria. Cara penularan penyakit malaria adalah melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang sudah terinfeksi oleh parasit Plasmodium. Penyakit malaria dapat juga menular secara langsung, yaitu melalui transfusi darah penderita kepada orang yang awalnya sehat, janin manusia yang juga dapat terinfeksi malaria akibat tertular dari darah sang ibu yang sedang mengandungnya. Itu pembahasan ya tentang penyakit menular. Yang pertama, penyakit kulit yang tidak menular. Yang kedua, kita masuk penyakit mata yang tidak menular. Selanjutnya penyakit tidak menular lainnya ya. Kita bahas satu-satu dulu. Nah, penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan dari seseorang yang sedang menderita sakit. Nah, penyakit tidak menular biasanya terjadi karena faktor keturunan atau gaya hidup yang tidak sehat. Meskipun kita dekat atau kontak tubuh dengan si penderita, kita tidak akan tertular penyakit tersebut ya. Nah, kita bahas itu pengertian dari penyakit tidak menular. Yang kita bahas itu penyakit kulit ya, penyakit kulit yang tidak menular. Nah, penyakit kulit yang tidak menular itu salah satunya adalah panu. Nah, penyakit panu itu disebabkan oleh jamur Malassezia. Jamur Malassezia ini juga tumbuh pada kulit yang tidak sehat. Ya, yang kedua itu penyakit eksim. Apa sih penyakit eksim itu? Nah, penyakit eksim adalah penyakit akibat terjadinya peradangan kulit yang bersifat kronik, gatal, dan dipengaruhi oleh genetik. Penyakit eksim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu eksim kering dan eksim basah. Nah, penyebab penyakit eksim adalah alergi terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa makanan, debu, udara, panas, atau dingin, dan benda-benda yang dipakai penderita, misalnya hiasan. Ya. Nah, itu yang penyakit kulit yang tidak menular. Kita masuk ke penyakit mata yang tidak menular ya. Yang pertama itu contoh penyakit mata yang tidak menular. Pertama itu katarak ya. Katarak adalah bagian keruh pada lensa mata yang biasanya bening dan akan mengaburkan penglihatan. Katarak tidak menyebabkan rasa sakit dan termasuk penyakit yang sangat umum terjadi, terutama oleh orang yang telah berusia lanjut. Tanda-tanda penyakit katarak antara lain penglihatan samar-samar dan berkabut, muncul bintik atau bercak saat melihat, mata sensitif ketika terkena cahaya menyilaukan, sulit melihat saat cahaya remang-remang, terutama nih pada malam hari atau sangat terang. Semua menjadi terlihat ganda, semua terlihat seperti memiliki semburat kuning atau coklat. Di sekeliling cahaya, misalnya lampu mobil atau lampu jalan, seperti ada lingkaran cahaya. Warna yang terlihat menjadi memudar atau tidak jelas ya. Cara pengobatannya, periksa ke dokter mata dan kemudian dokter melakukan tindakan operasi katarak. Nah, itu yang penyakit mata yang tidak menular. Kita masuk ke selanjutnya itu rabun senja ya, penyakit mata yang tidak menular yang selanjutnya itu rabun senja. Nah, penyakit rabun senja adalah penyakit mata yang terjadi ketika mata tidak dapat melihat dengan baik dalam keadaan redup atau menjelang malam tiba. Rabun senja kadang disebut juga rabun ayam. Tanda-tanda penyakit rabun senja
adalah mata tidak bisa digunakan dengan jelas apabila melihat benda ketika tiba senja atau kurang cahaya. Rabun senja atau rabun ayam disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Nah, cara mengobatinya menambah asupan makanan yang mengandung vitamin A seperti susu, telur, hati, daging, ayam, sayuran hijau, wortel, ubi, bayam, brokoli, mangga, dan tomat. Nah, selain makanan asupan vitamin A, juga dapat diperoleh melalui suplemen yang terdapat di apotek. Pada umumnya, asupan vitamin A yang diperlukan tubuh sekitar 5.000 international unit atau IU ya per hari. Selanjutnya kita masuk penyakit tidak menular lainnya ya. Nah, penyakit yang tidak menular lainnya, selain yang sudah dibahas sebelumnya, masih banyak penyakit nih yang tidak menular lainnya. Salah satu diantaranya adalah penyakit jantung. Nah, penyakit jantung memang tidak menular, namun penyakit jantung merupakan penyakit yang paling berbahaya. Salah satu jenis penyakit jantung adalah penyakit jantung koroner yang bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan dapat berakibat fatal. Jika tidak segera ditangani, korban yang mengalami serangan jantung koroner secara mendadak dapat berakhir dengan kematian. Penyebab penyakit jantung antara lain pola hidup yang tidak sehat seperti gemar merokok, sering mengonsumsi makanan yang berlemak jahat, kurang gerak atau kurang berolahraga, kurang istirahat, stres yang menumpuk, tekanan darah tinggi, kegemukan atau obesitas, dan faktor genetika atau keturunan. Tanda-tanda penyakit jantung adalah nyeri pada jantung atau dada, jantung terasa berdebar-debar, sesak napas, merasa kelelahan atau penat, badan lemah dan pucat, kepala pusing dan sering pingsan. Cara pengobatan penyakit jantung adalah menghindari semua yang menjadi penyebabnya. Dah, tuh ya. Kita next ya. Untuk materinya ini mungkin habis, kita lanjut ke tugas lagi ya. Nah, tugasnya ini coba diperhatikan. Membuat satu video ajakan cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Maksudnya di sini nih kalian membuat satu video, dibuat video ya, gimana membuat ajakan atau teman-teman atau masyarakat lainnya tentang bagaimana cara pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Contohnya misalkan yang sekarang lagi booming itu kan COVID. Nah, itu gimana caranya? Tuh bisa jadi materi kalian. Nah, ya. Bisa juga yang lain, nggak mesti harus itu ya. Tuh tugasnya pada pembelajaran kita hari ini ya. Kita next. Nah, mungkin demikian ya pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang masih belum paham tentang materi Bapak, bisa kalian ulangi video ini pada slide mana yang kalian nggak bisa. Ya, itu bisa diulang-ulang pembelajarannya. Dan kalau masih belum paham, kalian bisa langsung menghubungi Bapak ya. Bisa WhatsApp, telepon dan sebagainya. Ya, tetap jaga protokol kesehatan kita ya. Demikian dan terima kasih. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham dengan materi yang Bapak ajarkan tadi? Nah, apabila ada yang belum paham dengan materi yang Bapak ajarkan, silahkan tanyakan Bapak ya. Mungkin demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Akhir salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.